Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi dan kajian di pagi hari ini meneruskan kajian Arba'in Nawawi dan kita masuk pada hadis ke-23. Kita baca hadisnya dulu. An Abi Malik Al-Harithi Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika kullu nas yaghdu fabai'un nafsa famu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Dari Abi Malik Al-Harithi Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abi Malik ini termasuk dari orang-orang Ansar dan dia seorang Ash'ari, artinya dari kabilah yang berasal dari Yaman. Dan kabilah Ash'ari berasal dari Yaman itu terkenal bacaan Al-Quran. Sampai-sampai Nabi SAW kalau dalam pertempuran dan di malam hari apabila melewati pasukan perang, maka Nabi selalu mengatakan inni a'lamu aina maudi al-ash'ariyin. Aku tahu di mana letak istirahatnya pasukan dari kabilah Ash'ari. Kenapa Nabi SAW mengetahui padahal malam-malam dan tidak kelihatan? Karena kebiasaan sahabat dari kabilah Ash'ariyin kalau malam senantiasa sholat malam dan mengeraskan bacaan Qur'annya, dan punya suara khusus, keindahan suara yang luar biasa kabilah Ash'ariyin. Salah satu sahabat yang dipuji karena bacaan Qur'annya adalah Abu Musa. Abu Musa itu dari Ash'ari. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan suaramu seperti suara taranumnya Daud ketika membaca Zabur. Intinya kabilah Ash'ari ini memang terkenal bacaan Qur'annya. Lah Abi Malik Al-Harith ini dia seorang Yamani, orang Yaman, kabilahnya Ash'ari, dan dia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 27 hadis yang sampai kepada kita. Dan beliau meninggal di zaman kekhilafahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu biografi sedikit dari Abi Malik Al-Harith ibn Asim
Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Taib, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci itu separuh daripada iman. Kalimat at-tuhur, kalimat bersuci, maksudnya bersuci dari apa? Tentu yang paling besar adalah membersihkan hati dari kesyirikan. Membersihkan hati dari kesyirikan. Dan juga dari dosa-dosa di bawahnya. Ataupun maknanya membersihkan badan dari hadas ataupun najis. Makanya selalunya kalimat at-tahur digandingkan dengan salat, seperti dalam hadis ini. At-tahur digandingkan dengan salat. At-tahuru syatrul iman was-salatu nurun, dan salat cahaya. Berarti yang dimaksud at-tahur di sini artinya membersihkan badan dari hadas ataupun najis, baik dengan air ataupun dengan tanah, maksudnya tayamum. Kemudian Rasul mengatakan walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, bisa memberatkan timbangan. Ada sebuah hadis yang sering kita dengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini adalah kalimat tasbih dan kalimat tahmid. Seperti di sini, walhamdulillah artinya kalimat tahmid, tamlaul mizan, memberatkan timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ardi. Dan kalimat tasbih subhanallah dan alhamdulillah bisa memenuhi antara langit dan bumi, artinya memenuhi timbangan. Dan ini menunjukkan keutamaan zikir dengan memperbanyak tasbih dan juga tahmid. Dan zikir itu ibadah yang paling ringan, tetapi besar pahalanya. Kenapa paling ringan? Karena zikir ini tidak seperti ibadah yang lain, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, tidak harus mengeluarkan tenaga, tidak pula harus mengeluarkan biaya. Bisa dilakukan anak kecil, bisa dilakukan orang remaja, bisa dilakukan orang dewasa, bisa dilakukan orang tua, laki-laki dan wanita. Tidak harus kemudian ditentukan oleh tempat ataupun waktu yang mengikatnya. Kapanpun zikir itu bisa dilakukan. Ibu bisa zikir sambil jalan, ibu bisa zikir sambil ke pasar, ibu bisa zikir sambil masak, ibu bisa zikir sambil tidur. Jadi zikir itu ibadah ringan sebenarnya, dan ibadah kapan saja bisa dilakukan, tetapi demikian pahalanya besar. Salah satunya adalah bisa memberatkan timbangan. Kemudian
Adapun tasbih dengan tahmid, bedanya apa tasbih dengan tahmid itu? Kalau tasbih itu membersihkan segala sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Tetapi kalau tahmid menetapkan sifat-sifat yang terpuji bagi Allah. Jadi kebalikannya. Kalau tasbih membersihkan Allah dari sifat-sifat yang mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahmid sebaliknya menetapkan sifat-sifat yang terpuji dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Was-sabru liyaun. Dan sabar itu cahaya yang sangat terang. Di sini ada kalimat nurun, burhanun, diyaun. Ini sebenarnya tiga kata ini semua bicara tentang cahaya. Jadi arti nur ya cahaya, burhan juga cahaya, dia juga cahaya. Lalu apa bedanya tiga cahaya ini? Kalau nur itu cahaya tetapi membawa ketenangan, itu disebut nur. Cahayanya membawa ketenangan. Tetapi kalau dia itu cahayanya membawa rasa panas. Makanya cahaya matahari dengan cahaya bulan itu beda. Kalau cahaya matahari disebut dia, kalau cahaya bulan disebut nur. Dan itu sebagaimana Allah mengatakan wa ja'ala syamsa diya'an wal qamara nurun. Wal qamara nurun. Di sini Allah mengatakan wa ja'ala syamsa diya, dan Allah jadikan matahari itu cahayanya dia. Dan Allah jadikan bulan itu cahayanya nur. Apa bedanya cahaya bulan dengan matahari, Bu? Kalau cahaya bulan tidak ada rasa panas, tenang kita ya kan. Kalau berjalan di malam hari sedang bulan purnama, nyantai saja kita jalan kan, tidak perlu bawa payung untuk supaya membentengi cahaya bulan dengan kita. Yang ada kita menikmati dengan cahaya itu. Itulah sholat, cahayanya itu membawa ketenangan seperti cahaya bulan. Kalau sabar itu disebut dia, cahayanya membawa panas seperti cahaya matahari. Kalau seandainya ibu siang-siang itu ya ada matahari terik, kemudian kita berjemur itu terasa panas. Bahkan ada orang yang tidak sanggup sehingga harus pakai payung untuk membentengi dia dan cahaya matahari. Artinya kenapa sabar itu diibaratkan cahaya matahari? Karena sabar itu perlu adanya taat, harus adanya pengorbanan, susah, sedih, capek gitu ya. Makanya cahayanya seperti cahaya matahari. Tetapi kalau burhan itu hasil daripada cahaya matahari. Tidak harus kemudian kita berpanas-panasan. Seperti umpamanya kita berada di sebuah rumah tanpa ada listrik, tetapi cahaya mataharinya sampai ke rumah kita. Itu disebut burhan. Itu secara bahasa ya. Tetapi di sini yang dimaksud as-salatu nurun, salat itu cahaya, maknanya apa? Salat itu cahaya yang menerangi jiwa manusia, dan dengan cahaya itu manusia tidak disesatkan dalam perjalanan dunianya. Jadi cahaya di sini maksudnya hidayah. Tidak akan tersesat kalau orang salat itu
berjalan di dunia, karena ada cahaya yang menuntunnya. Dan biasanya orang yang sholat itu ada cahaya di wajahnya, dan orang yang tidak sholat itu suram biasanya wajahnya. Bukan hanya di dunia, sholat itu juga akan menerangi kuburannya. Jadi as-salatu nur, bahwa sholat itu cahaya, maksudnya cahaya juga inda qabri, ketika dia masuk ke dalam kubur, maka kuburnya akan terang dan bercahaya. Bukan hanya itu saja, as-salatu nur, cahaya di sini maksudnya juga cahaya yang bisa menerangi saat kita menyeberangi titian siratal mustaqim. Maka nanti kita akan diberikan cahaya untuk menyeberangi titian itu. Semakin banyak sholat di dunia, maka semakin besar cahayanya untuk modal menyeberangi titian siratal mustaqim. Itulah yang dimaksud as-salatu nur, sholat itu cahaya. Kemudian was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Artinya orang kalau bakhil, tidak mau bersedekah, dipertanyakan imannya, karena itu bukti masalahnya. Kayak orang ngaku-ngaku gitu ya, kan harus ada buktinya. Kalau seseorang ngaku-ngaku beriman, kalau tidak bersedekah berarti belum terbukti. Dan sedekah ini adalah amalan yang sangat agung, sampai-sampai orang yang mati ingin dihidupkan kembali hanya ingin bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah Allah hidupkan aku walaupun sesaat, tentu aku akan bersedekah. Kenapa demikian? Karena orang yang meninggal ketika dikubur itu kan diikuti 3 perkara. Pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalannya. Keluarganya balik ke rumahnya, kemudian hartanya jadi rebutan ahli warisnya, kemudian yang sampai ke kuburannya adalah amalannya. Makanya kenapa kemudian orang yang dikubur itu ingin hidup itu, kalau bisa semua harta yang jadi rebutan ahli waris itu disedekahkan menjadi sebuah amal, karena hanya itu yang bisa masuk ke kuburannya. Makanya Rasul mengatakan, maluka, hartamu, kata Rasul, apa yang kau makan habis, apa yang kau pakai usang, dan apa yang kau sedekahkan itulah yang akan sampai ke kuburan. Dan kalau saya buat semacam pertanyaan, ketika manusia berada di padang mahsyar, kemudian matahari didekatkan, keringat bercucuran, tentu kita ingin supaya Allah Subhanahu wa taala membuat payung antara kita dengan matahari. Mau enggak kita ini kalau seandainya kelak di padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita payung sehingga kepala kita tidak langsung disengat matahari? Jawabannya tentu mau. Maka para ulama mengatakan, kalau begitu bersedekah, karena sedekah itu adalah payung antara kita dengan matahari di padang mahsyar. Mana dalilnya? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang tidak akan tersentuh sengatnya matahari, karena dia mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya rajulun tasaddaqa, seorang laki-laki yang bersedekah, dengan tangan kanannya, tangan kirinya pula datang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau ada orang yang bertanya, orang ini banyak masalah, masalahnya banyak sekali, terkadang ada masalah itu tidak tahu penyebabnya, tahu-tahu ada saja masalah itu, dan masalahnya tidak berhenti, terus menerus.
Kalau seandainya dikatakan kepada dia, mau enggak Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalahmu, Allah mudahkan setiap urusanmu, Allah angkat setiap masalahmu, pasti jawabannya mau. Maka jawabannya bersedekah. Karena Rasul mengatakan, sesungguhnya innal abda fi aunillah, sesungguhnya seorang hamba itu berada pada pertolongan Allah. Maka nal abdu fi auni akhi, selama dia menolong saudaranya, artinya dengan sedekah. Jadi orang yang bersedekah itu ditolong Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kesulitannya pasti akan terurai dan akan ada jalan keluar. Bahkan ada sebuah hadis yang bagus sekali, kata Rasul, Sana'iul ma'ruf taki masari as-su. Sana'iul ma'ruf taki masari as-su. Sana'iul ma'ruf artinya perbuatan-perbuatan yang baik, bersedekah, menolong, itu bisa taki, melindungi masari as-su. Masari as-su itu artinya setiap perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Seperti umpamanya orang meninggal karena tenggelam, orang meninggal karena terkena reruntuhan, orang yang meninggal karena jatuh dari ketinggian, ataupun meninggal su'ul khatimah. Maka orang yang suka bersedekah, baik sedekah dengan hartanya, sedekah dengan waktunya, sedekah dengan tenaganya, sedekah menolong orang lain dengan tenaganya, maka dia akan dilindungi dari kematian-kematian seperti ini. Dia tidak akan mati tenggelam, dia tidak akan mati tertimpa reruntuhan, dia tidak akan mati jatuh dari ketinggian, ataupun dia tidak akan mati dalam kondisi su'ul khatimah. Tidak akan mati dalam kondisi su'ul khatimah, buruk kematiannya. tidak mungkin orang yang suka bersedekah itu, karena taki masari as-su. Karena sedekah itu bisa melindungi dari kematian su'ul khatimah. Kan luar biasa ya, sedekah itu luar biasa. As-sadaqatu burhan. Kemudian Rasul mengatakan was-sabru diyaun, dan sabar itu adalah diya, cahaya. Sabar itu terbagi menjadi tiga. Sering saya jelaskan. Pertama, as-sabru ala ta'ah. Yang kedua, as-sabru alal ma'siyah. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Tingkatan yang paling tinggi sabar itu adalah as-sabru ala ta'ah, sabar ketika melaksanakan perintah. Kenapa? Sabar melaksanakan perintah lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sabar menjauhi maksiat. Karena menjauhi maksiat itu, Bu, itu hanya sekedar meninggalkan, tidak melakukan semata-mata sudah dianggap sabar, tidak sabar di atas maksiat. Contoh begini, ada orang kafir tidak minum khamr, orang kafir tapi tidak minum khamr. Kemudian kita katakan, kenapa kamu tidak minum khamr? Kan agamamu tidak melarang. Maka dia akan mengatakan, hendaklah, khamr ini ngerusak akal saya. Bisa enggak? Buktinya orang kafir ini bisa meninggalkan maksiat kan? Bisa meninggalkan maksiat. Umpamanya dia tidak berzina. Kenapa kamu tidak berzina? Bukankah agamamu tidak melarang? Saya takut penyakit. Artinya meninggalkan maksiat semata-mata itu bisa dilakukan siapapun, walaupun bukan karena Allah. Buktinya orang kafir bisa meninggalkan maksiat padahal bukan karena Allah dia.
bisa sabar kan gitu. Tetapi melaksanakan perintah itu berat, karena harus ada pengorbanan. Pengorbanannya apa? Buktinya ibu dari rumah harus melangkah ke sini, itu kan berkorban waktu, berkorban jalan gitu ya. Duduk di sini, kemudian sholat pun harus capek-capean gitu. Kemudian zakat pun harus mengeluarkan uang. Jadi ada pengorbanan dalam melaksanakan ketaatan itu. Tapi kalau meninggalkan kemaksiatan, diam sajalah. Nggak harus mengeluarkan sesuatu. Yang penting dia diam, tidak melaksanakan, sudah meninggalkan maksiat namanya. Tapi kalau melaksanakan ketaatan harus bergerak, tidak bisa diam, harus bergerak dia. Makanya kenapa sabar di atas ketaatan itu lebih tinggi dibandingkan sabar meninggalkan maksiat. Karena sabar meninggalkan maksiat cukup diam saja, tidak ngapa-ngapain ya kan. Tapi kalau sabar di dalam melaksanakan ketaatan harus ada pergerakan kita, ke masjid, ke majelis ta'lim, dan begitu seterusnya. Tetapi kalau seandainya diitlakkan kalimat sabar, biasanya kalau ada orang sering di masyarakat mengatakan sabar, sabar gitu ya, biasanya kalimat sabar itu diitlakkan ke sabar yang ketiga, sabar ketika menghadapi ujian qada dan qadar. Itu biasanya kalimat sabar di masyarakat itu maksudnya di sini yang ketiga, sabar ketika menghadapi ujian, keputusan dan takdir Allah. Orang dengan takdir Allah itu ada 4 macam, ibu ya. Orang menghadapi takdir Allah itu ada 4 macam. Pertama, orang yang tidak sabar. Bukan hanya tidak sabar, lisannya pun menunjukkan ketidaksabarannya. Kan ada orang tuh di masyarakat itu kalau ditimpa musibah, lisannya itu ngomel terus, nyerocos terus ya. Kenapa mesti saya? Kenapa enggak si dia saja? Kenapa mesti saya? Kenapa enggak tetangga sebelah saja? Gitu ya. Kapan selesainya ini ujian untuk saya? Pokoknya mulutnya juga ngomong. Sudah tidak sabar hatinya, mulutnya pun tak dijaga. Ini yang pertama, ini seburuk-buruk orang, tasakhut dengan aqdar, tidak yakin dengan qada dan qadar. Kelompok yang kedua, dia berusaha untuk sabar, tetapi hatinya tidak redha. Hatinya itu tidak redha, kalau disentuh sedikit saja ngomong semua. Ya, jadi ada orang yang nampaknya sabar, tapi hatinya itu tidak redha ketika ditimpa musibah. Sebab kalau disenggol, semua keluar nanti omongannya itu. Ada orang kayak gitu kan, dia disabar-sabari, tapi kalau sekali ada orang curhat, dia pun keluar semua isi hatinya. Nah, ini tingkatan yang ya lebih rendah daripada yang pertama. Ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang betul-betul sabar dan betul-betul redha. Bukan hanya sekedar sabar, tapi juga redha. Sudahlah, memang harus diapakan, musibah ini sudah dicatat oleh Allah 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mau diapakan lagi? Ya terpaksa harus sabar. Dan dia berusaha untuk merelakan. Ya. Ini adalah sabar yang terpuji. Tetapi yang paling terpuji lagi, kalau dia sabar, kemudian redha, kemudian dia pun mengucapkan alhamdulillah. Bukan hanya sabar, bukan hanya redha, tetapi dia mengucapkan alhamdulillah. Maksud mengucapkan alhamdulillah itu, maksudnya dia masih mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang lainnya. Contoh seperti kisahnya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini suatu ketika bermasalah dengan kedua kakinya. Salah satu kakinya itu harus diamputasi. Kalau tidak, maka akan menjalir atau apa namanya, virusnya itu akan masuk ke tempat lain, maka harus diamputasi kakinya.
Itu cara satu-satunya untuk menyelamatkan jiwanya. Saat diamputasi terdengarlah kematian putranya, terlempar dari kuda kemudian meninggal. Jadi ini dua musibah beruntun tuh. Musibah pertama kakinya harus diamputasi, musibah kedua anaknya meninggal dunia. Maka kemudian Urwah ibn Zubair mengatakan, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, segala pujian hanya milik engkau ya Allah. Kemudian orang di sekitarnya ngomong, ya Urwah, bagaimana engkau bisa mengatakan Allahumma lakal hamdu sementara kakimu bermasalah harus diamputasi dan anakmu meninggal dunia? Maka kata Urwah ibn Zubair, dia mengatakan, kenapa saya mengatakan Allahumma lakal hamdu? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan 4 anggota badan pada badanku, 2 tangan dan 2 kaki. Ketika kakiku diamputasi masih ada 3 anggota badan. Allahumma lakal hamdu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku 7 anak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan atau mewafatkan 1 di antara 7 anakku, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd, karena Allah masih menyisakan 6 anak bagiku. Jadi dia sabar, dia redha, dia pun masih mengucapkan alhamdulillah karena masih mensyukuri nikmat yang tersisa yang Allah berikan kepadanya. Ini kesabaran tingkat tinggi yang seperti ini. Karena biasanya yang keempat ini agak sulit nih, ya kan? Pamannya rumah kecurian, berangkasnya digondol maling. Wah, itu langsung guling-guling, Bu. Ya, bukan hanya bantal guling saja, orangnya saya guling-guling. Ya, bayangkan kan? Kayaknya kiamat. Jerit-jerit, teriak-teriak. Padahal rumahnya nggak dicuri. Rumahnya masih besar. Masih ada lah dia bernaung di situ. Mobilnya masih ada. Tanahnya masih luas. Kontrakannya masih ada. Cuman yang hilang berangkas saja. Kadang-kadang sudah lupa bahwa nikmat yang lain masih ada, itu sudah lupa gitu. Itu masih terlalu besar lah contohnya. Hilang dompet banyak kan. Itu aja udah kayak kiamat itu. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang melupakan nikmat Allah yang lainnya. Makanya tingkatan sabar yang paling tinggi tentang takdir itu yang keempat. Dia bisa sabar, dia bisa redha, dia bisa memuji nikmat yang tersisa gitu. Ini luar biasa nih kalau sudah tingkatan sabar yang keempat ini. Kemudian Rasul mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran itu bisa menjadi hujah bagimu atau sebaliknya bisa mencelakakan. Kemudian Rasul menutup, kullun nasi yaghdu fabai'u nafsah famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia keluar dari rumahnya untuk menjual dirinya. Ada yang famu'tikuha, ada yang kemudian dia jual dirinya dengan ketaatan, dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, beruntunglah dia. Tetapi ada juga aumubikwa, justru dia menjual dirinya dengan kemaksiatan, maka rugilah dia. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Ada orang yang beruntung, ada orang yang tidak beruntung. Makanya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sa'yakum lasyatta, inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu kan berbeda-beda.
Ada yang keluar dari rumahnya, dia jual dirinya untuk ketaatan. Ada yang keluar rumahnya menjual diri di atas kemaksiatannya. Itulah manusia. Ya, macam-macam gitu ya. Orang keluar rumah itu kan macam-macam. Ada yang keluar rumah itu ya memang betul-betul datang ke pengajian. Berarti dia jual dirinya kepada ketaatan. Ada yang keluar rumah itu memang sengaja datang ke tetangga untuk menggelar gibah gitu ya. Pengajian juga, cuman beda pengajiannya, pengajian gibah ya. Yang ngobrol tetangganya, itu kan beda. Tak sama-sama keluar dari rumah tuh. Ya. Makanya kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang dia suka memberi, bertakwa, kemudian yakin dengan sorga, maka Allah mudahkan perjalanan hidupnya. Tapi siapa yang bakhil, merasa cukup, tidak yakin dengan sorga, Allah persulit jalan hidupnya. Artinya manusia itu macam-macam bentuknya di dunia ini. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang menyelamatkan dirinya, ada yang menghancurkan dirinya. Oleh karena itulah maka kembalilah kepada asal daripada ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini di antara penjelasan singkat dari hadis Arba'in yang ke-23. Baik, kita buat tanya jawab saja, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masih di bagian terakhir Ustaz mengenai kesabaran yang tadi terbagi dari 4. Ini yang Anda tanyakan Ustaz dari ada tulisan, ketika seseorang mengalami suatu musibah dalam dirinya Ustaz, atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu dia belum memahami ilmu agama yang benar, dan tapi dalam dirinya dia mengatakan, karena dia terdolimi posisinya di sini, dia dengan mengatakan, aku tuh tidak ridho apa yang dilakukan orang terhadap dirinya sampai kapanpun, dan dia ingin melihat apa yang terjadi pada dirinya, rasa sakit yang terjadi pada dirinya, ingin melihat orang itu juga sakit seperti apa yang dia alami. Itu bagaimana hukumnya. Dan ketika dia sudah belajar Ustaz, dia mengatakan pula ingin merubah apa yang sudah dia lakukan, tapi belum mampu dan akan berusaha. Itu gimana? Ya, alhamdulillah. Berarti dia masuk pada kategori yang kedua, berusaha sabar, tapi kalau disenggol keluar semua tuh. Nampaknya sabar, tapi kalau dikorek semua hatinya keluar. Sebenarnya aku tidak ridho sebenarnya. Kalau bisa dia pun merasakan yang sama dengan saya, kan seperti itu. Tetapi sebenarnya dia sudah berusaha menahan diri kan, menahan diri supaya tidak membalas. Itu sebuah kebaikan, menahan diri tidak membalas dendam. Tetapi kemudian dengan mendoakan hal yang sama, selama tidak berlebihan dari doanya, maka tidak mengapa sebenarnya secara hukum orang yang dizalimi mendoakan orang yang menzaliminya, tetapi doanya hanya setara kezalimannya, setara kezalimannya saja, jangan dilebih-lebihkan doanya. Artinya kalau dia hanya berbuat kezaliman satu, yang satu ini saja yang dibahas, jangan kemana-mana. Ya. Sama dengan membalas keburukan dengan keburukan. Kan Allah yang mengatakan fajazaa'us sayyi'ah sayyi'atu mithluha, kata Allah. Balasan orang jahat itu boleh kita membalas dengan kejahatan, tetapi dengan kejahatan yang sama. Contoh umpamanya, ada yang kemudian mengatakan kepada ibu dengan kalimat-kalimat binatang. Contoh umpamanya, oh dasar marmut gitu ya.
ya sudah kita balas, kamu juga marmut, gitu maksudnya. Jangan kemudian dilebihkan, kamu juga marmut, buaya, kambing, nabi, ya janganlah dia cuma bilang marmut, kenapa kita bilang semuanya? Satu hewan laut keluar semua. Ya. Jadi boleh kita membalas, tapi hanya dengan kejahatan yang sama gitu ya. Kalau lebih itu tidak boleh, jadi dosa jadinya. Maka kalaupun berdoa seperti itu, karena bagaimanapun orang yang dizalimi itu dia tidak akan nyenyak tidurnya, tapi orang yang berbuat zalim akan merasa nyenyak tidurnya. Makanya orang yang dizalimi ketika dia berdoa di malam hari, doanya akan melesat ke langit dan tidak ada antara dia dengan Allah penghalang. Tapi kalau seandainya dia bisa sabar, tidak membalas dan mendoakan kebaikan, tentu ini menjadi akhlak yang mulia, namanya sabar plus redha. Dia punya kesabaran dan keredhaan. Bahkan boleh jadi dia menjadi sebuah akhlak yang bagus karena mendoakan kebaikan. Gak apa-apalah, mudah-mudahan Allah sadarkan dia seperti itu karena nggak paham saja. Ya, dan Allah perbaiki kehidupannya. Itu lebih mulia lagi, tapi biasanya jarang yang seperti itu. Ya, karena memang kalau sudah sakit hati biasanya ingin balas ya, itu umumnya. Tapi kalau yang tadi tanyakan, kalau memang sekarang sudah ngaji dan sudah berusaha tidak seperti dulu lagi, berarti ngajinya ada manfaatnya. Ya kan, berarti pengajiannya itu membawa manfaat. Jangan sampai ngaji nggak ngaji sama saja. Jadi niat ke pengajiannya apa gitu ya? Apa reuni saja? Ya kan harus ada manfaatnya orang dari pengajian itu. Oke. Kemarin kan kita ada puasa Zulhijjah ya Ustaz. Itu dalam hadisnya dikatakan akan mengampunkan dosa setahun sebelum dan setahun setelahnya. Jangan samakan kalau dosa yang kedua kita kan banyak kita tidak mengakui kan. Yang ini yang adalah dosa sebelumnya. Itu apakah termasuk dosa yang kita buat secara sengaja Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ingat, dosa itu ada dua macam. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Dosa zina tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Dosa ghibah tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Dosa dusta tidak bisa dihapus dengan amal. Semua dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Jadi yang bisa dihapus dengan amal soleh itu hanya dosa kecil. Seperti mamanya dosa yang tidak ada ancaman dunia atau akhirat, memandang aurat tanpa sengaja, kemudian malah diteruskan dan dinikmati, kan itu dosa. Ya. Tetapi kalau dosa yang seperti ini, maka bisa dihapus dengan wudhu, bisa dihapus dengan puasa, bisa dihapus dengan sholat. Seperti di zaman Rasul ada orang yang khalwat, laki-laki perempuan khalwat, tidak ada mahramnya, berdua-duaan, tapi tidak berzina. Maksudnya berzina secara sungguhan, hanya sentuh-sentuhan, raba-rabaan, cium-ciuman, tapi tidak sampai berzina. Akhirnya kemudian laki-laki ini sadar, datang kepada Rasulullah. Rasul, saya tadi sudah melakukan kemungkaran besar, adakah tobat bagiku? Maka Rasul mengatakan, apakah kamu tadi waktu sholat asar kamu ada dan berjamaah bersamaku di Masjid Nabawi? Kata laki-laki ini, ya. Kata Rasul, kalau begitu idhab, pergi kamu, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Dengan semata-mata sholat asar berjamaah saja sudah bisa menghapuskan dosa khalwat dia. Itu maksudnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Tapi ini kan dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha, betul-betul tobat.
Disebut nasuha itu diambil dari kata nasihat, artinya tobat yang memberikan nasihat kepada orang yang bertobat. Ya. Sebab ada orang yang bertobat seolah-olah tobatnya tidak berikan nasihat. Hari ini tobat, besok kemudian buat lagi. Itu bukan tobat tomat, habis tobat kumat namanya. Apa itu? Ya. Gak jelas, itu bukan nasuha. Betul-betul nasuha ya ngikutin rukun-rukunnya. Dia menyesal, kemudian tidak mau mengulang, kemudian dia mengikuti kebaikannya, keburukan dengan kebaikan, dan kalau itu berkenaan dengan hak Allah maka segera ditunaikan, kalau berkaitan dengan hak hamba maka segera disampaikan, begitu seterusnya. Nah, itu taubatan nasuha. Ya. Wallahu a'lam. Taib ini. Ya mau sengaja mau tidak sengaja, yang penting di sini bukan sengaja atau tidak sengajanya, dosa kecilnya, bukan dosa besar. Wallahu a'lam. Baik, bismillah Ustaz, bagaimana cara pembagian harta warisan bagi istri sah dan istri siri? Berarti dua istrinya ini, sah dan siri. Iya. Sebenarnya mau sah mau siri itu ya semuanya sah. Sebab kalau tidak sah menjadi istri simpanan. Dua-duanya sah, cuman maksudnya satu sah secara agama, satu sah secara agama dan negara, mungkin begitu ya. Dua-duanya sah. Kalau tidak sah ya pasti akan digerebek gitu. Tetapi kan kalau sah secara agama tidak ada masalah. Tapi pembagian warisnya gimana? Pembagian warisnya ya sama, tidak ada bedanya. Mau istri lama, mau istri baru, semuanya sama. Ya. Jadi tidak ada bedanya karena tidak dibeda-bedakan. Cuman biasa ini maksudnya secara agama ya. Sebab kalau ke pengadilan itu tentu yang dianggap adalah istri yang sah secara negara kan itu ya. Kecuali yang istri tidak sah secara negara itu melakukan isbat nikah supaya diakui secara negara begitu. Tetapi kalau memang ada saksi, ada wali kemudian bersaksi di persidangan ya insya Allah pengadilan agama akan mengakuinya juga lah, karena kan pengadilan kita ini terutama pengadilan agama itu masih menggunakan kompilasi hukum Islam KHI kan rujukannya itu, artinya masih hukum Islam. Tapi ini soal pembagian istri sah dengan istri siri ya semua sama, bagian istri itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran surah An-Nisa tentang pembagian waris, tidak dibedakan. Wallahu a'lam. Karena dua-duanya sah kan sebagai istri dia. Apakah benar kalau istri sah cara bagi harta warisan dengan cara seikhlasnya saja? Lah, ini seikhlasnya ini sedekah namanya, bukan waris. Ya. Jadi bagi waris itu sudah ada ketentuannya, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian secara nas Al-Quran. Quran yang menentukan. Maka tidak bisa kemudian istri yang siri seikhlasnya, istri yang sah disesuaikan dengan pembagiannya. Dari mana ini? Ini menyelisih Quran. Tetap mengacu kepada pembagian yang sah dari cara waris. Sebab begini ya, kadang-kadang harta waris ini bukan harta jerih payah, bukan harta istilahnya apa ya, jerih payah kita, rasanya pun beda. Kalau harta yang kita bekerja kemudian dapat rupiah per rupiah kemudian kita kumpulkan, rasanya eman kalau seandainya hilang, ya kan? Rasanya itu gimana gitu kalau hilang, itu sedihnya luar biasa. Tapi kalau harta waris ini kan ibaratnya juga harta tanpa ada keringat, tahu-tahu dapat. Makanya kadang-kadang ada sebagian yang tidak bawa berkah. Ya, terkadang tidak ada berkahnya, tahu-tahu hilang ya mudah juga hilang, tidak ada berkahnya. Kecuali
kalau seandainya dia gunakan untuk kebaikan ataupun membalas kebaikan yang memberikannya. Tapi kan banyak anak yang dapat warisan tidak pernah berbuat baik kepada orang tua yang sudah memberikan warisannya. Betapa banyak coba, habis bagi-bagi waris lupa orang tuanya, tidak mau sedekah untuk orang tuanya, nggak mau beramal untuk orang tuanya gitu. Atau mungkin istri yang ditinggal meninggal suaminya dapat harta, dapatlah bagian istrinya. Kadang-kadang kalau sudah dapat bagian lupa juga kebaikan suaminya, apalagi sudah menikah dengan suami lain lagi, makin lupa lagi kan itu ya. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Makanya yang jelas sih ya bagi-bagi harta sesuai faraid lebih baik. Wallahu a'lam. Iya. Jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan ini bercanda, tapi menggunakan kalimat yang maksudkan. Dia kalimatnya seperti ini. Kalau seperti ini, misalnya sendiri kita. Jadi setelah dia sadar dari kalimatnya, dia langsung istighfar. Tapi dia merasa ucapan itu doa, jadi hatinya masih tidak tenang. Apa yang harus dilakukannya? Maksudnya dia bertobat dari ucapan sebelumnya. Iya. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Kan kenapa coba ada doa kafaratul majlis? Kan ada doa kafaratul majlis kan? Apa gunanya doa kafaratul majlis itu? Karena biasanya kalau kita bermajlis, terkadang ya namanya bermajlis kumpul-kumpul ngobrol, terkadang ada yang tersinggung dengan ucapan kita gitu ya. Terkadang ada gibah di dalamnya kita tidak tahu, terkadang ada penghinaan. Makanya ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Supaya ketika habis doa itu Allah ampuni dosa-dosa perkataan kita di majlis tadi. Ya. Itulah gunanya kafaratul majlis itu. Makanya penting Bu kalau ibu ngobrol sama tetangga entah sejam 2 jam atau 5 jam itu ngobrolin apa tuh 5 jam tuh umpamanya kan, kemudian mau pulang baca doa kafaratul majlis. Ya namanya ngobrol kan tidak tahu kan, awalnya ngalor jadi ngidul gitu ya. Jadi karena tidak tahu kita kemana-mana, itulah pentingnya kafaratul majlis itu supaya jadi kafarah untuk menggugurkan dosa di majlis itu, maka disebut kafaratul majlis. Maka juga sama tadi pertanyaan yang mengatakan gimana kalau sudah terlanjur mengucapkan kemudian istighfar. Ya kita lihat ucapan ini merugikan atau tidak. Kalau merugikan orang ya minta maaf sama orangnya, tidak bisa istighfar saja. Tapi kalau tidak merugikan orang, hanya merugikan diri sendiri, ya kita cukup antara kita dengan Allah saja. Karena ucapan manusia itu kan ada 3, ada yang mengandung dosa, ada yang mengandung pahala, ada yang tidak mengandung dosa dan pahala. Itu ucapan manusia itu. Yang akan dihisab itu cuman perkataan yang mengandung dosa dan perkataan yang mengandung pahala. Tetapi perkataan yang tidak mengandung dosa dan pahala tidak akan dihisab, tapi tetap dicatat walaupun tidak dihisab gitu ya. Makanya pentingnya istighfar, doa kafaratul majlis kalau memang orang ramai, dan berusaha untuk menjaga lisan gitu. Karena setiap ucapan kita akan ditanya. Adapun tadi umpamanya terpikir dengan ucapannya nanti sebuah doa, kan dia sudah minta ampun, sudah istighfar. Ya, mudah-mudahan tidaklah kan begitu. Wallahu a'lam. Ya saya kira cukup ya, karena juga sudah mendekati jamaah yang mau sholat Jumat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.